Hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita yang cukup menarik. Film ini berjudul After the Dark yang mengisahkan tentang sebuah kelas filsafat dengan jumlah siswa 20 orang. Guru mereka bernama Mr. Simit membuat tantangan kepada para siswa untuk memainkan sebuah permainan. Permainan ini bukan sembarang permainan, karena nantinya permainan ini akan dijadikan sebagai salah satu penilaian dalam mata pelajaran filsafat. Permainannya adalah mereka akan dibawa ke sebuah imajinasi di mana kiamat yang akan menghancurkan tiap manusia di dunia ini. Hanya ada satu cara agar mereka dapat bertahan hidup, yaitu bersembunyi di dalam bunker selama 1 tahun penuh. Sayangnya hanya ada 10 orang saja yang diperkenankan masuk ke dalam bunker tersebut. Sebelum kita mulai alur ceritanya, mari kita putar dulu intronya. Mari kita beramal, dan amal yang paling mudah adalah dengan cara subscribe channel ini. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang murid bernama James yang sedang tertidur lelap di dalam kamarnya. Begitu tersadar, waktu sudah siang dan kelas tak lama lagi akan segera dimulai. James pun segera bergegas dengan kecepatan penuh agar dia tidak terlambat. Sampainya di depan kelas, pintu ruangan hampir tertutup dan nyaris saja James tak bisa ikut kelas filsafat pada hari ini. Berkat bukunya, James pun dapat menahan pintu yang sebelumnya akan tertutup. Dia pun berhasil diberi izin masuk untuk mengikuti kelas filsafat. Simit pun memulai pengajarannya. Simit berbicara soal filsafat dengan menggali daya jangkauan para mahasiswanya dalam membayangkan sesuatu kejadian. Simit ingin mengetahui sudut pandang murid-muridnya tentang beragam hal menggunakan nalar yang bersifat logis. Kemudian Simit mengatakan dia akan menerapkan sistem permainan. Dimaksudkan untuk melakukan uji coba daya pikir jika dihadapkan dalam suatu bencana di mana umat manusia terjebak dalam bencana global. Dan di sini manusia dituntut bagaimana caranya agar dapat bertahan hidup selama bencana berlangsung. Lantas muridnya James ingin tahu musibah apa yang dimaksud oleh Simit dari sekian banyak ide tentang fenomena yang akan terjadi. Simit memilih ledakan bom atom. Atom sendiri memiliki radiasi yang luar biasa berbahayanya. Kemudian seluruh siswa dibawa berimajinasi ke Candi Prambanan. Hal itu pun membuat murid-muridnya merasa heran mengapa Simit memilih Prambanan sebagai objek imajinasi mereka. Lantas Simit mengatakan mereka akan melakukan perjalanan di mana Prambanan memiliki bunker untuk berlindung dari radiasi atom. Dimulai dari sini terdapat sebuah masalah. Ada sekitar 21 orang yang berada di objek candi. Ketahui bahwa bunker hanya dirancang untuk 10 orang yang dapat bertahan hidup. Mendengar hal itu, murid lainnya merasa mereka bisa berbagi kamar dan persediaan jadi ke-21 orang dapat bermukim di bunker tersebut. Menurut Simit, hal itu tak masuk akal sebab di dalam bunker mereka harus berbagi oksigen. Hal yang tak mungkin untuk ke-21 orang mampu berbagi udara di dalam bunker tersebut. Dan jika dipaksakan, lama-lama semuanya bisa mati lemas kekurangan oksigen. Lamanya bertahan hidup di bunker diberi waktu selama 1 tahun penuh. Dan sebelum radioaktif menyebar, para siswa dituntut memilih siapa yang layak tinggal di bunker. Sontak saja para murid keberatan dengan pilihan yang Simit terapkan. Namun hanya itu satu-satunya jalan untuk dapat bertahan hidup. Di momen itu, Simit menggambarkan mereka tak memiliki banyak waktu. Jika partikel panas menjatuhkan radioaktif, maka akan membakar kulit dan mengalami kegagalan organ. Di kesempatan itu, seorang murid cantik dan cerdas yang dapat nilai tertinggi bernama Petra mengajukan diri tak ikut dalam permainan imajinasi tersebut. Lantas Simit mengancam Petra menggunakan James. Bila Petra bersikeras tak ikut dalam permainan, maka nilai James akan dikurangi. Hal itu bakal berdampak pada peringkat James yang akan mengganggu nilai akademiknya. Alhasil Petra tak jadi keluar dari eksperimen tersebut. Untuk menentukan siapa yang hidup dan mati, ke-21 orang bergantung pada pekerjaan yang mereka dapat. Di sini Simit memakai sistem undian pada siswanya dalam memilih pekerjaan. Entah kenapa di saat James dan Petra mengambil undian, Simit selalu batuk-batuk. Setelah itu, murid-murid lainnya pun turut mencomot kertas yang ada di dalam kotak. Kemudian satu persatu dari mereka diminta menyebutkan jenis pekerjaannya. Didasari seberapa penting job tersebut berperan pada masa bencana maupun di akhir musibah. Disitulah ditentukan kelayakan hidup dan matinya dari seseorang. Berbagai pekerjaan dibagi, mulai dari astronot, desainer, pemain harpa, membuat galato, dan sejenisnya merupakan pekerjaan yang tak penting. Sehingga pekerjaan yang Simit anggap tak berguna dalam menghadapi bencana, semuanya akan dia singkirkan.
Hal itu membuat Petra amat kesal dan bekerja sama dengan lainnya untuk tak memasukkan Simit ke dalam bunker. Alhasil Simit berada di luar bunker dan menunggu hari di mana dia terpapar radioaktif yang sangat berbahaya. Hari-hari di dalam bunker awalnya terasa normal. James dan kawan-kawan melakukan rutinitas seperti biasanya. Saat mereka lapar, mereka bisa mengonsumsi bahan makanan yang tersedia di sana. Kemudian Petra mencoba memeriksa kondisi Simit. Tampaknya tubuh Simit mulai terkelupas terkena radiasi. Beberapa waktu Simit pun memperlihatkan keputusan mereka tidak tepat. Setelah 1 tahun mereka harus meninggalkan bunker, di mana kata sandi amat diperlukan untuk membuka pintu bunker tersebut. Mengetahui hal itu timbullah kecemasan di hati Petra dan kawan-kawan. Namun mereka meyakini bakal baik-baik saja. Dan seiring berjalannya waktu, pasukan makanan pun mulai habis. Hal itu menambah beban mental pada Petra dan teman-temannya. Mereka semua akan mati sehingga Petra dan kawan-kawannya pun mulai mencari cara untuk bisa keluar dari bunker itu. Sialnya usaha yang mereka lakukan sia-sia dan pada akhirnya memicu rasa frustasi yang mendalam. Hingga membuat nyawa mereka pun melayang. Tak hanya masalah makanan yang menjadi ancaman, tapi kekurangan suplai oksigen dalam bunker kini mulai mengancam juga. Dengan demikian Petra dan kawan-kawan pun akhirnya mati semua. Lalu para mahasiswa pun bertanya alasan apa Simit bisa punya kode bunker. Dia pun memberitahukan kalau pekerjaannya adalah pendiri bunker. Tentunya dalam proses pembuatan bunker, kata sandi sudah Simit terapkan pada sistemnya. Di kesempatan itu Simit mengingatkan kalau dia orang yang tak bisa diprediksi. Hal itu menjadikan Simit sangat penting untuk tetap berada di dalam tim yang boleh tinggal di dalam bunker. Eksperimen kemudian diulang kembali, namun objek yang dijadikan lokasi bunker pindah dari Candi Prambanan menuju Gunung Bromo. Kali ini pekerjaan orang-orang mendapat tambahan, seperti James menjadi petani herbal yang juga seorang gay, Buni seorang ahli ortopedi tapi terkena virus Ebola, Utami penyanyi orkestra, bisa 7 bahasa namun mengidap kanker di pita suaranya. Seperti yang sebelumnya, Simit pun mengeliminasi murid-murid yang dianggap pekerjaannya tak bermanfaat. Walau pekerjaannya itu sangat dibutuhkan, tapi pemilik dari pekerjaan terkena penyakit, tetap menjadi bagian yang akan dibuang karena riwayat penyakitnya itu. James tak lagi berhak tinggal di bunker, sehingga dia pun meminta kunci mobil dan mengajak semua teman-temannya untuk ikut bersamanya. Sayangnya upaya Buni dan kawan-kawannya gagal. Mobil mereka mengalami kecelakaan dilihat dari badai yang menerpa mereka. Petra dan kawan-kawannya memutuskan untuk berjalan kaki menuju bunker. Kemudian Simit membahas tentang meneruskan keturunan umat manusia agar tidak punah. Lantas muridnya yang berprofesi sebagai bidan membagi pasangan yang akan ditugaskan memberi keturunan. Berhubung Petra mendapati James berpacaran dengan lelaki, dia pun sakit hati. Makanya Petra pun memilih Simit sebagai rekan untuk bereproduksinya. Dan selama berhari-hari proyek dikerjakan, namun kabar kehamilan tak terjadi, membuat Simit mengganti rencana jadi satu wanita harus berpasangan dengan beberapa pria untuk menciptakan peluang yang lebih banyak. Hal itu membuat Katie marah besar dan dia akan mengancam membunuh Simit jika berani memaksa ide gilanya itu. Lantas Simit mengamuk, dia mengambil pistol mengancam Katie. Lalu Simit menyuruh semua orang keluar dari ruangan untuk membiarkan dia dan Katie sendirian. Setelah itu Simit memperingati Katie agar tidak ngeyel. Ternyata di ruangan itu masih ada murid lain. Bersama dengan temannya, Katie memberikan pelajaran keras pada Simit. Merasa sakit hati, Simit pun nekat membuka pintu bunker. Alhasil semua orang di dalam bunker mati terkena dampak dari radioaktif. Dan 2 kali eksperimen telah dilakukan, tetapi selalu berakhir dengan buruk. Di kesempatan itu, James pun mengutarakan kecurigaannya pada Simit. Lantas James mempertanyakan alasan Simit batuk-batuk saat James dan Petra mengambil undian. Namun begitu murid lainnya mengundi, Simit tak lagi batuk-batuk. James meyakini pasti ada sesuatu dalam tindakan aneh Simit itu. Untuk memastikan dugaannya, James pun mengambil kotak undian. Ternyata benda itu merupakan kotak sulap, dan kotak itu memiliki tempat penyimpanan masing-masing. Jadi ribuan kali tas yang diambil oleh James pasti hasilnya akan sama. Ia ditakdirkan oleh Simit menjadi petani, begitu pula dengan Petra yang diberikan pekerjaan insinyur, sementara orang lain diberikan secara acak. Dari situ James pun tahu kalau Simit tak ingin dia berada di bunker ataupun jalur reproduksi saat misi melahirkan keturunan diadakan. Lantas James ingin mengulangi permainan dari awal lagi. Tapi kali ini James tak ingin menjadi petani, melainkan tukang bunga. Atas kesempatan bersama, murid-murid lainnya pun memberikan kepercayaan pada Petra. Kali ini Simit tak terlibat dalam menentukan siapa yang ada di bunker. Tempat ketiga yang menjadi lokasi berada di kawasan pantai. Sebelum melakukan pemilihan, Petra menemui Simit yang tengah duduk sendirian. Lantas Petra pun meminta izin untuk memeluk Simit. Permintaan itu pun membuat Simit merasa heran. Tapi dia memenuhi keinginan Petra.
Di kesempatan itu, Petra mengatakan keputusannya kali ini akan mengecewakannya. Petra menemui ke-19 rekannya. Kemudian Petra pun meminta rekan-rekannya untuk yakin bahwa pilihannya tak akan merugikan semua orang. Petra ingin membuat akhir bahagia, tak seperti di uji pertama dan yang kedua. Setelah itu, Simit pun dikejutkan dengan pilihan Petra. Baginya itu sungguh tak masuk akal, memasukkan tukang bunga, penyanyi orkestra, dan job lainnya yang dirasa Simit tak bermanfaat untuk bertahan hidup di bunker. Namun semua pemikiran itu dibantah oleh Petra ketika Simit hendak menembak. Ternyata pistolnya telah berada di tangan Petra. Dikala Petra memeluk Simit di saat itu pula, dia mengambil senjata dari tas dosennya. Lalu James dan kawan-kawannya pun mengusir Simit. Dari sana lantas Simit tak langsung setuju. Dia mengatakan kalau tanpa dirinya semua orang tak akan bisa keluar dari bunker. Rupanya ketika uji coba kedua dilakukan, Katie berkesempatan melihat Simit menekan kode sandi bunker. Jadi tak perlu adanya Simit, mereka bisa membuka bunker. Alhasil Simit pun harus pergi meninggalkan mereka semua. Sebelum itu, James pun menyuruh Petra masuk ke dalam bunker. Sayangnya Petra tak mau. Dia lebih memilih Chip untuk menggantikan posisinya. Lalu Chip pun memberitahu Petra tak bisa pergi menggunakan kapal. Sebab kunci ada pada dirinya. Saat Petra ingin mengambil kunci kapal, di saat itulah Chip menarik ke dalam untuk bertukar posisi kembali. Setelah itu, Chip bersama murid-murid lain bergegas menaiki kapal untuk pergi ke pulau yang bebas dari bencana alam. Lalu Petra menceritakan hari-hari di bunker sangat menyenangkan. Menurut Petra, pilihannya tak salah. Setelah memasuki pekerjaan yang dianggap Simit tak layak, dengan adanya Toby, mereka bisa menikmati anggur ketika bermain poker. Hari-hari ditemani poker membuat waktu berlalu begitu cepat. Terkadang mereka menikmati hiburan lain untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh selama bertahan di bunker. Selain itu, hubungan Petra dan James semakin baik. Tampak keduanya larut dalam nuansa romantis, saling menyukai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian dengan bakat insinyurnya, Petra menciptakan alat musik harpa. Terdapat pemain harpa dan penyanyi orkestra, membuat suasana di bunker semakin ceria. Lantunan indah suara Utami memberikan ketenangan pada Petra dan kawan-kawan. Jadi waktu setahun telah berlalu dengan sangat cepat. Mereka pun berhasil menjalani kehidupan di bunker secara sukacita. Itulah makna hidup yang harus mereka jalani. Di kesempatan itu, Simit mengajukan logikanya. Ternyata bencana alam yang diprediksi tak terjadi. Karena kebodohan Petra yang memilih job tak berguna, akhirnya kehidupan tak bertahan lama. Hasilnya Petra dan kawan-kawan meninggal begitu saja. Namun, imajinasi itu disanggah oleh Petra. Mereka tak ingin hidup abadi, namun sebisa mungkin saat mengembuskan nafas, suasana mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka menikmati kehidupan di alam liar, bukan takut meninggal. Malah mereka memanggil kematian itu sendiri. Lantas begitu, ada nuklir yang jatuh. James berniat memencetnya, tetapi logika Simit tak mengizinkan hal itu terjadi. Bahkan Simit bersedia menembak James, namun satu persatu teman-temannya melindungi James. Sontak saja Simit kehilangan logikanya. Utami dan kawan-kawannya rela mati demi menjaga James dan lesatan pistol Simit. Dengan kesempatan itu, James memencet bom nuklir membuat mereka semua akhirnya mati. Meskipun mati, Petra dan kawan-kawannya merasa bahagia sempat menjalani hidup yang penuh makna dan sukacita. Kemudian Jack menyatakan penasarannya. Hanya karena cinta, Chip meninggalkan bunker. Mendengar ucapan itu, Chip pun menerangkan pemikiran salah besarnya. Chip yang dicap mandul tak ada gunanya masuk ke hierarki reproduksi. Namun meski tak bisa memberikan keturunan, Chip bahagia ditemani ke-6 gadis cantik. Lantas Andy dan kawan-kawan tak setuju. Mereka adalah pria yang turut menemani perjalanan Chip. Lalu Chip menceritakan kematian para lelaki yang hanya menyisakan dirinya. Secara bergantian melakukan uji coba dengan pasangan yang berbeda. Chip yakin dengan beragam eksperimen keberuntungan dapat terselipkan kesuksesan membuahi rahim dari salah satu dari ke-6 gadis cantik. Dia bisa saja menciptakan keajaiban. Meskipun dia dicap mandul, logika itu pun dapat diterima. Artinya tak salah bila melakukan eksperimen dari sekian banyak menjalin kasih. Chip akhirnya berkesempatan untuk menjadi seorang ayah setelah menanam benihnya ke para gadis. Dan pelajaran logika imajinasi yang berhubungan dengan filsafat itu pun akhirnya telah usai. Satu persatu murid meninggalkan ruangan. Hanya Petra yang masih bertengger di dalam kelas. Ternyata Petra pernah menjalin hubungan spesial dengan Simit. Tapi itu hanyalah sebuah masa lalu. Makanya Petra rasa James pria yang dia cintai tak perlu tahu hal ini. Di momen itu, Petra berharap Simit tak membawa-bawa James dalam rasa cemburunya. Selain itu, Petra menegaskan kalau dia akan meninggalkan Jakarta. Di kesempatan itu, Simit mengingatkan tentang pelajaran dari eksperimen bertahan hidup, di mana kata kiamat atau bencana diambil dari bahasa Yunani, apokalipsis, artinya mengungkapkan apa yang sebelumnya tersembunyi. Itu jalan keluar dari kegelapan. Itulah tujuan manusia berfilsafat.
menelaah hal-hal yang terselubung dan mendeskripsikannya dalam kata-kata. Diikuti penelaran logis untuk memecahkan intrik. Sebelum pergi, Petra pun memuji kalau Simit adalah guru yang sangat baik. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. See you di video selanjutnya.